kita akan misa mulai jam 8 dalam perarakan menuju ke gereja. Miss Dinar dengan petugas liturgi yang lain, Romo Vikjen, akan mampir di Taman Doa EC Ancila. Ya, jadi nanti kami sekitar 15 menit di sana untuk pemberkatan Taman Doa. Ya, setelah mampir di sana, kita berharap Bunda Maria menemani kita semua. Kita masuk ke gereja merayakan perayaan Ekaristi Syukur Tahun Baru Imlek. Ya. Jadi acaranya seperti itu. Terima kasih.
各位主内的兄弟姐妹，大家新年好！在这新春佳节，我们感恩主赐予降福我们过去一年一切平安，一切顺利。在迎向新的一年，我们祈求天主降福，恩赐国泰民安，风调雨顺，大吉大利。现在，请大家起立，面向教堂大门，让我们以天主儿女的心情欢唱金汤咏。Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan
各位亲爱的，早安。神父早安。 Oke. Hari ini adalah tahun baru Imlek. Ketika merayakan hari raya, kita merayakan hari raya dengan gembira, dengan rasa syukur. Karena iman kita mengundang kita semua untuk melihat bahwa penyelenggara hidup kita, Allah, sungguh-sungguh hadir, memberikan berkat dalam setiap peristiwa hidup kita. Sudah selayaknya kita bersyukur kepada Tuhan atas kasih-Nya yang tak terbatas itu. Dan kita juga diundang untuk selalu melaksanakan kehendak-Nya sebagai suatu ukuran kebahagiaan kita yang abadi. Maka marilah kita mengakui dosa-dosa kita dalam awal perayaan Ekaristi ini, dan dengan hati yang tulus kita merayakan Ekaristi syukur Imlek ini. Saudara-saudari yang terkasih, kita sadari seraya melihat ke belakang apa yang sudah terjadi selama masa yang lalu. Tidak terhitung kata yang sudah kita ucapkan dari mulut kita. Tapi bisa jadi di antaranya kata-kata kita sudah melukai orang lain, melukai keluarga, melukai orang-orang yang ada di sekitar kita. Sepanjang tahun banyak hal yang kita lakukan, tidak bisa kita hitung. Begitu banyak perbuatan baik yang sudah kita lakukan. Tapi sangat mungkin juga di sepanjang tahun yang lalu, ada perbuatan-perbuatan yang sudah melukai orang lain, yang melanggar kehendak Tuhan, baik di dalam keluarga, di tempat kerja, atau dimanapun kita berada. Sangat mungkin kita juga orang-orang yang kurang setia pada Tuhan, mudah melanggar perintah-Nya. Karena itu mengawali tahun yang baru, melalui perayaan Ekaristi ini, kita memohon belas kasih Tuhan, mohon pengampunan Tuhan, supaya dengan hati yang tulus, dengan sukacita yang besar, kita memasuki tahun yang baru ini, dan agar kita layak dan pantas ambil bagian dalam perayaan yang suci ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin.
Allah yang maha kuasa dan kekal, Engkaulah sumber dan awal segala semesta alam. Pada kesempatan yang istimewa ini kami bersyukur kepadamu, karena Engkau telah berkenan menyertai kami semua, keluarga-keluarga kami, menjalani tahun yang lalu, dan kami memasuki tahun yang baru. Pada permulaan tahun baru ini kami mohon, agar Engkau berkenan mengaruniakan kami hidup yang baru, dan pula memperbaharui semangat kami, agar sepenuh hati terarah kepadamu. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin.恭读出谷记。上主在埃及训示每四级亚郎说：你们要以本月为你们的正月，为你们算是一年的首月。你们应训示以色列会众，本月10日。你们每人照家族准备一只羔羊，一家一只。若是小家庭吃不了一只，家长应和附近的邻居，按照人数共同预备，并照每个人的饭量估计当次的羔羊。羔羊当是1岁无残疾的公羊，要由绵羊或山羊中挑选。这一天将是你们纪念日，要作为上主的节日来庆祝。你们要世世代代过这个节日，作为永远的法规。上主的圣言。感谢天主。
中的追剧。上主你的名在古时何其美妙。Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para romo, suster, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, Chow An. Ni hao ma? Ya, hanya itu saja yang tahu. Kalau saya teruskan pakai bahasa Mandarin nanti kasihan Romo Albert dan Romo Ongko tidak bisa mengerti. Apalagi saya juga tidak mengerti. Saudara-saudari yang terkasih, perayaan Imlek bukan perayaan spontan.
Tapi perayaan yang sudah dirancang sedemikian rupa, perayaan yang sudah teragenda dalam kalender juga sudah jelas itu ada tanggal merah. Secara nasional sudah dijadikan sebagai libur nasional, itu luar biasa. Dan perayaan ini juga secara liturgi dirayakan di banyak paroki. Di Palembang ini bukan hanya di Kudus, tapi nyaris semua paroki merayakan Imlek pada hari ini pada jam yang sama. Mulai dari paroki Stefanus Talang Betutu, paroki Kenten, paroki San Frades, paroki Santo Yosef, katedral, seberang ulu enggak tahu ada enggak Imleknya. Saya kira ada ya, termasuk Pelaju dan pasti paroki Hati Kudus. Itu sesuatu yang sangat luar biasa. Tradisi yang indah dan tentu kita merayakannya, tradisi yang pijakannya tetap adalah iman Kristiani. Gereja sangat menghargai tradisi-tradisi indah yang ada dalam budaya-budaya, tentu saja dengan memaknai serta memahaminya dalam terang iman Kristiani. Soal Imlek bagaimana saya tidak perlu menjelaskan, nanti malah keliru. Tapi paling tidak saya mengandaikan Anda semua sudah paham apa itu Imlek, tradisi-tradisinya seperti apa, mulai dari bersih-bersih rumah. Ada tradisi itu ya, bersih-bersih kolong yang sudah setahun nggak dibersihkan, laba-labanya sudah di mana-mana, ya pokoknya sela-sela yang tidak pernah tersentuh selama 1 tahun, itu gotong royong satu keluarga kumpul lalu bersih-bersih. Tentu saja bukan hanya sekedar bersih-bersih debu, tapi ada nilai dan makna dari kegiatan atau aktivitas bersih-bersih itu. Lalu tadi malam ngumpul bareng ya, ngumpul bareng makan bersama, seluruh keluarga, ya makan makanan yang luar biasa, yang dimasak sedemikian rupa. Saya tadi malam juga makan karena agak salah strategi. Yang pertama banyak-banyak, ternyata masih ada urutan berikutnya. Jadi sampai 8 macam atau berapa macam itu. Yang kelima sudah hampir menyerah, ternyata masih ada lagi. Tapi makan bersama juga punya nilai, bukan hanya sekedar makan enak, tapi ini kesempatan yang luar biasa mengungkapkan rasa persaudaraan. Lalu ada tradisi lain, saling memberi hormat, ya saling bersalaman. Ada, kalau anak-anak yang paling ditunggu apa? Angpau, ya menunggu angpau. Lalu ada bagi jeruk, ada warna merah, ada lampion-lampion, dekorasinya luar biasa. Saya kira ini hanya muncul pada tahun baru Imlek. Paskah pasti tidak ada lampion kan? Karena memang itu punya makna khusus pada perayaan Imlek. Saudara-saudari, sekali lagi Anda pasti tahu apa makna dari Imlek dan segala simbol yang ada di dalamnya. Itu sangat luar biasa. Jadi perayaan tahun baru Imlek itu bukan hanya sekedar pergeseran waktu. Ya, dari tahun 2025 ke 2026. Bukan hanya itu. Tapi ada nilai yang sangat luar biasa. Yang memang pantas dan perlu dimaknai. Semua saja. Keluarga-keluarga, anak-anak, bahkan juga para romo, biara-biarawati ingin memaknainya. Kalau kita hadir dalam perayaan Ekaristi, pasti juga punya maksud memaknai perayaan ini apa. Bukan hanya sekedar ritual, bukan hanya sekedar seremonial, tapi kita hendak menemukan sesuatu yang dalam. Tentu saja dari sudut pandang iman Kristiani. Bacaan-bacaan pada hari ini mengungkapkan hal itu. Bacaan pertama ada ritual singkat dari keluarga-keluarga yang bersiap untuk pembebasan dari perbudakan. Tadi kita mendengar bagaimana ada ritual sederhana, ritual singkat, tapi sangat bermakna sebagai simbol pembebasan.
dengan makanan istimewa anak domba yang darah domba itu juga merah ya, dioleskan di palang pintu rumah sebagai tanda bahwa mereka adalah keluarga-keluarga yang berharap untuk diselamatkan. Simbol bahwa Tuhan lewat mereka diselamatkan. Jadi keluarga berkumpul, tadi ada ritual, ada syarat-syarat sederhana singkat yang sudah disampaikan dalam bacaan yang pertama tadi, mudah-mudahan kita memahaminya. Lalu dalam bacaan Injil, ada upaya untuk setiap orang menemukan yang namanya kebahagiaan. Kebahagiaan sejati, sabda bahagia. Setiap orang merindukan itu. Kita semua merindukan kebahagiaan. Hanya kebahagiaan yang seperti apa yang kita harapkan. Yesus mengajarkan kebahagiaan itu bukan hanya pada apa yang kita punya, apa yang kita miliki, tetapi kebahagiaan juga terletak pada bagaimana kita membangun relasi dengan Allah, bagaimana kita punya kedekatan dengan Tuhan, tapi juga bagaimana hidup kita bermakna dan berarti bagi sesama. Saya kira itu maknanya sangat dalam bagi kita yang mengakhiri periode waktu yang lalu dan akan memasuki tahun yang baru. Saudara-saudari yang terkasih, beberapa poin ingin saya katakan. Yang pertama adalah momen ini menjadi momen ungkapan syukur. Bersyukur atas begitu banyak rahmat dan berkat Tuhan. Saudara-saudari, kalau kita ingat perjalanan satu periode waktu yang lalu, dari Imlek tahun yang lalu sampai dengan Imlek tahun ini, satu periode waktu, apa yang sudah terjadi dalam keluarga kita, baik masing-masing pribadi maupun dalam kebersamaan. Kita berada sebagai warga masyarakat, di tempat kerja, kalau anak-anak di sekolah, apa yang sudah terjadi? Saya yakin pengalaman yang kita rasakan hampir sama. Hampir samanya itu ya suka dan duka, sehat dan sakit, jatuh dan bangun, gagal dan berhasil. Kita mengalami konflik, mengalami ketegangan. Seperti yang saya katakan pada pengantar, kita nggak bisa menghitung berapa banyak omongan yang keluar dari mulut kita. Tapi kita yakin bahwa dari antara jutaan kata yang kita keluar selama 1 tahun, ada bagian-bagian yang bisa jadi sudah membuat orang lain tidak nyaman. Ya. Sangat mungkin juga perilaku kita seperti itu. Konflik yang berujung pada permusuhan, kebencian, dendam. Sangat mungkin juga hati kita diwarnai oleh iri hati. Tapi kita sudah berada di penghujung periode yang lalu itu sudahlah. Sudah berlalu. Tinggal sejarah. Ya. Kita nggak mungkin mengingat peristiwa-peristiwa atau melupakan peristiwa-peristiwa yang terjadi kemarin. Tapi kita diajak meninggalkan manusia lama sambil bersyukur, terima kasih Tuhan. Engkau sudah mendampingi kami, mendampingi keluarga kami, apapun situasinya. Apapun bentuknya, kami sudah lewat. Sudah melewati masa itu. Ya, bersyukur. Ciri khas orang beriman adalah berani bersyukur. Apapun yang sudah terjadi. Fakta dan kenyataan kita sudah ada di tempat ini. Kita penuh sukacita berada di awal tahun yang baru. Pakaiannya merah-merah, dekorasinya bagus-bagus, wajahnya sudah dipoles semua. Sehingga mengawali tahun ini kita wajahnya ceria. Ya, tidak ada yang cemetut, saya yakin semua gembira ya. Karena ada rasa syukur atas peristiwa yang sudah lewat. Tapi kita bersyukur juga ada periode waktu yang akan kita hadapi atau kita masuki. Ada harapan yang begitu besar yang kita gantungkan. Kita tidak lagi terbeban oleh kegagalan-kegagalan masa lalu, kekecewaan masa lalu. Bisa jadi bahwa masih ada di dalam hati. Tapi karena sebagai orang beriman kita diajak, okelah sudah lewat. Kita diajak membuka lembaran baru. Ada bab baru yang kita buat. Tinggal judulnya apa di situ. Ya. Harapannya sangat luar biasa. Ya.
Gong si facai itu artinya apa? Apa artinya? Ah, itulah artinya. Kita mengucapkan selamat tahun baru, di balik itu ada harapan yang sangat besar. Gong si facai, gong si sinien, sinien kuaile. Apa artinya? Semoga sehat, semoga beruntung, semoga berhasil, dan seterusnya lah. Pokoknya. Ada harapan yang kita gantungkan. Sebagai orang beriman, harapan itu kita tidak gantungkan pada keberuntungan. Gitu? Tidak kita gantungkan kepada keberuntungan harapan itu. Tapi sebagai orang beriman, harapan itu kita gantungkan pada belas kasih dan kemurahan Tuhan. Bukan pada nasib, bukan pada keberuntungan, tapi pada kuasa Tuhan. Maka kita berdoa dan berharap kan, kita berdoa kepada Tuhan. Tambah lagi ada taman devosional di situ. Pada saat kita punya harapan yang sangat besar supaya berhasil, supaya tokonya laris, supaya sehat walafiat, supaya berhasil atau lulus ujian bagi anak-anak, duduk sebentar di sana berharap kepada Tuhan melalui Bunda Maria dan seterusnya. Jadi kita gantungkan pada kemurahan dan belas kasih Tuhan. Itu inti dari orang beriman. Maka memasuki tahun yang baru, yang dibutuhkan adalah iman yang hidup, iman yang segar, kekatolikan yang terus-menerus bertumbuh, kesadaran bahwa Allah itu hadir dalam setiap peristiwa hidup kita. Nah, itu luar biasanya iman kita itu karena merasa dan mengalami bahwa Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita dalam peristiwa apapun. Mengapa di penghujung tahun yang lalu kita bersyukur, padahal di dalamnya ada peristiwa-peristiwa yang kadang-kadang tidak kita kehendaki. Karena kita percaya bahwa andalan kita adalah kemurahan dan belas kasih Tuhan. Itu menjadi sesuatu yang sangat berharga dan penting. Lalu yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudari, setelah ada pengharapan yang besar, ada sesuatu yang kita gantungkan, kita andalkan. Kalau devosan kerahiman mengatakan, Tuhan engkaulah andalanku, Yesus engkaulah andalanku. Lalu apa yang penting? Tidak cukup hanya iman yang hidup, iman yang bertumbuh, iman yang berkobar-kobar. Tidak cukup hanya itu. Tapi tahun yang akan datang juga kita isi dengan optimisme. Kalau sionya apa? Kuda ya. Kuda liar. Kuda api. Bukan kuda liar. Sio kuda api. Sio kuda, kalau saya baca, kuda itu apa yang ada dalam diri kuda itu? Spirit, semangat, optimisme, ya, kegigihan. Jadi tidak cukup hanya beriman yang luar biasa, iman yang bertumbuh, tapi juga dibarengi dengan optimisme dalam hidup. Kalau orang sakit, optimisme adalah harapan yang kuat dia akan sembuh. Kalau tahun lalu tokonya sepi, harapannya tahun ini tokonya rame dengan macam-macam inovasi, mungkin ada strategi setelah ada pengalaman yang lalu. Ada optimisme yang dibangun, ada semangat yang dibangun. Optimisme itu jarang disertai dengan keluhan. Orang yang banyak mengeluh itu orang yang pesimis. Maju sedikit mengeluh. Gitu. Pengandaiannya selalu negatif. Kagak cah itu, kagak main ini. Ya, jangan-jangan seperti ini, jangan-jangan seperti itu. Kalah sebelum berperang. Itu orang pesimis. Juru optimis itu perlu ketika mengawali langkah di tahun yang baru. Lalu yang kedua adalah keberanian. Berikutnya adalah keberanian. Mengapa tahun depan ini harus dihadapi dengan keberanian? Saudara-saudari, tahun sebelumnya ini kita mungkin bisa membuat daftar tantangan-tantangan dan persoalan-persoalan hidup kita.
Apakah tahun yang baru ini akan hilang? Saya kira tidak. Bisa jadi tambah ribet. Regulasi dan peraturan-peraturan entah negara ini. Situasi masyarakat kita. Kondisi ekonomi dan seterusnya. Tidak tambah berkurang. Bisa jadi tambah rumit. Bisa jadi. Tapi kita menghadapinya dengan keberanian. Tidak ada persoalan yang tidak bisa teratasi. Kalau dalam bahasa kitab suci, segala sesuatu akan selesai pada waktunya. Ya. Tidak ada yang mustahil bagi setiap orang yang percaya. Itu bagian dari optimisme rohani yang ingin kita bangun. Sadar akan kekurangan dan kelemahan-kelemahan, tapi percaya juga bahwa Tuhan akan melengkapi kita, Tuhan akan menyempurnakan kita. Maka saudara-saudari yang terkasih, perayaan Imlek sekali lagi bukan hanya sekedar perayaan pergeseran tahun, tapi ada sesuatu yang bermakna dan mendalam. Iman yang hidup, iman yang bertumbuh, dibarengi dengan harapan yang kuat. Di dalam harapan itu ada optimisme, ada keberanian, dan tentu saja tidak lupa. Bagian yang juga tidak kalah penting adalah keberanian untuk menyadari kekurangan dan kerapuhan. Bersih-bersih rumah, itu gambaran kita memurnikan diri, membersihkan diri dari segala kerapuhan, kedosaan kita, kelalaian-kelalaian kita. Yesus mengajak kita untuk membongkar kotak sampah yang ada di dalam hati kita. Seringkali kita cenderung menyimpan sampah di dalam hati kita. Kalau sampah itu pasti mengeluarkan bau busuk. Kalau kebencian, dendam, permusuhan, kesombongan, keangkuhan itu kita simpan di dalam hati, maka yang akan keluar itu juga bau yang tidak membuat nyaman. Maka Yesus mengajak kita membersihkan, membongkar kotak sampah yang ada di dalam hati kita ini. Ya. Simbolisasi pembersihan rumah adalah simbol kita diajak membersihkan hati kita. Supaya yang diisi adalah nilai-nilai baik, nilai-nilai yang menyemangati, nilai-nilai yang luhur dan mulia. Karena nilai itu yang memungkinkan kita bisa menerima dan menghargai orang lain. Keluarga kita, saudara-saudari kita, tua dan muda, ketika keluar sesuatu yang indah dari dalam hati, maka itulah sumber sukacita yang besar bagi kita, sumber kegembiraan dan kebahagiaan bagi keluarga kita. Semoga perayaan tahun ini sungguh membawa berkat bagi kita semua. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, mari bersama kita berdiri, kita ungkapkan landasan hidup Kristiani kita dengan syahadat para rasul. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Saudara-saudari, pada hari raya ini kita bersama-sama mempersembahkan seluruh tahun ini di bawah perlindungan Tuhan. Karena itu marilah kita sampaikan doa-doa permohonan kita. Ya Tuhan, berkatilah seluruh anggota gereja-Mu agar senantiasa saling mencintai
bersatu dalam mewartakan Injil Kristus. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. 求主保佑我国泰民安，风调雨顺，欢乐的奉献上主。我们同声祈祷。 Ya Tuhan, bukalah hati semua orang agar mengenal Kristus, Sang Kebenaran, dan berjalan dalam terang dan damai. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. 求主恩赐我们一切所需，为虔诚敬主，做基督的真人。我们同声祈祷。 听我们。Bapa yang Maha Baik, kami mohon rahmat dan berkat bagi keluarga-keluarga Kristiani, terutama umat-Mu yang memasuki tahun yang baru. Semoga rahmat, kemurahan, belas kasih, kesejahteraan boleh Engkau anugerahkan pada setiap keluarga. Kau berkati para orang tua yang diberi tugas dan tanggung jawab untuk mendampingi putra-putrinya. Biarlah karena kerahiman-Mu juga Engkau berkenan menerima dalam sukacita kekal para leluhur, orang-orang yang kami kasih yang telah mendahului kami. Kami juga berdoa bagi anggota keluarga kami yang sedang sakit, semoga rahmat belas kasih-Mu melimpah kepada mereka. Kami mohon. Bapa yang Maha Murah, Engkau mengetahui segala yang kami perlukan. Semoga Engkau berbelas kasihan kepada kami dan mengabulkan doa-doa kami. Semuanya kami mohonkan kepadamu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin.
Berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah Bapa yang Maha Kudus, terimalah persembahan kami pada permulaan tahun yang baru ini, dan berkatilah kami agar dapat melalui seluruh tahun ini dalam kasih-Mu yang kudus. Semuanya kami mohonkan kepadamu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya, ya Bapa yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu. Pada hari ini seluruh negeri penuh kegembiraan, merayakan musim baru ini. Kami mengucap syukur kepadamu, sebab Engkau telah menciptakan semesta alam, dan melalui pergantian musim, Engkau mengingatkan kami agar memperbaharui diri kami dalam Kristus Tuhan kami. Dengan demikian bersama Kristus berziarah menuju kerajaan surga. Dari sebab itu bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami mengumandangkan lagu pujian bagimu dan bersukaria sambil bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu."
Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala, sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafatmu Tuhan kami wartakan hingga sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14, Uskup Agung kami Yohanes, Uskup Emeritus Aloysius, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Dalam keheningan batin kita kenangkan mereka yang sudah mendahului kita. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Puteramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. 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 我们的尊重，救主的尊敬，有经受他的教导，才敢做。愿你的名受
Tuhan kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus, sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, "Damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku yang kuberikan kepadamu." Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersama rohmu. Mari kita saling memberikan salam damai. Saudara-saudari yang terkasih, inilah Yesus Kristus, sumber pengharapan sejati. Dialah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Tubuh Kristus menghantar kita ke hidup yang kekal. Aku percaya
Marilah kita doakan doa tahun devosional. Allah Bapa, pencipta alam semesta, Engkaulah Tuhan Maha Tinggi dan Maha Kasih. Keagungan-Mu pantas kami puji dan kami muliakan sepanjang masa. Sejak awal sejarah kehidupan, kami ciptaan-Mu senantiasa rindu mengenal Engkau, hidup dekat dengan-Mu, dan berharap penuh pada kasih karunia-Mu. Hanya di dalam Engkau kami hidup, bertumbuh, dan memperoleh jaminan keselamatan. Kami bersyukur atas teladan iman para leluhur kami, para utusan-Mu, dan orang-orang saleh yang telah mewariskan kekayaan rohani yang mendalam. Melalui hidup mereka, kami diajar untuk membangun kedekatan dengan-Mu dan meluhurkan nama-Mu dengan setia. Dalam keselarasan tutur kata dan tindakan, mereka berusaha hidup seturut kehendak-Mu, serta menemukan jalan untuk memuliakan Dikau dan menghormati para kudus-Mu. Kami mengagumi Yesus Kristus Putra-Mu, Santa Maria Bundanya, Santo Yosef mempelai Maria, para malaikat utusan-Mu, serta para kudus yang tak terbilang banyaknya. Mereka mewariskan iman yang hidup dan menginspirasi kami untuk semakin terpikat kepadamu. Mereka adalah guru iman bagi kami. Semoga kami dimampukan untuk meneladani kesalehan mereka, memberi hormat yang pantas, serta memperoleh kekuatan dari doa-doa mereka yang sungguh kami perlukan. Tuhan Bapa kami, utuslah senantiasa Roh Kudus-Mu untuk membimbing langkah hidup kami, agar kami tidak tersesat oleh tawaran dunia dan ajaran yang menyimpang dari kehendak-Mu. Mampukanlah kami bertindak bijaksana dan rendah hati, sehingga kami sungguh menjadi garam dan terang bagi sesama. Semoga melalui hidup devosional, iman kami diteguhkan dan semakin berkobar untuk berbuat kasih dan kebaikan bagi banyak orang, hingga kami hidup semakin saleh dan menghayati dengan penuh tanggung jawab. Demikianlah doa kami bersama para kudus-Mu dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Para kudus Allah, doakanlah kami. Marilah berdoa. Ya Allah, semoga Engkau berkenan menguatkan iman kami yang telah menyambut tubuh dan darah Putra-Mu. Kami mohon rahmat dan berkat-Mu di sepanjang tahun yang baru ini. Semoga kami, keluarga-keluarga kami, usaha dan karya kami penuh dengan berkat-Mu. Kami semua mengalami damai dan sukacita, berada dalam perlindungan-Mu. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Mari kita persiapkan diri untuk upacara pemberkatan jeruk. Tuhan bersamamu. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, sumber pencipta,
segala alam semesta berada dalam naungan-Mu. Pada perayaan tahun baru ini, kami mempersembahkan jeruk-jeruk ini kepadamu. Jeruk ini bagi kami menjadi lambang damai, kebahagiaan dan kesejahteraan. Karena itu kami mohon sudilah Engkau berkenan memberkati jeruk yang merupakan buah ciptaan-Mu ini. Dan kami mohon dalam nama-Mu yang kudus, agar setiap orang yang menerimanya, Engkau berkati dengan kesehatan jiwa dan raga, bertumbuh dalam iman, jauhkan dari segala kuasa kegelapan, dari segala macam bentuk penyakit. Buatlah kami senantiasa peka akan cinta-Mu yang besar, dan semoga seluruh hidup kami Kau lindungi dan Kau bimbing, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Silakan duduk.
Saudara-saudari, kita akan mendengarkan sambutan dari Ketua Panitia Perayaan Imlek, Pak Faidin. Silakan Pak Faidin sebelum kita menerima berkat dari Romo Vikjen. Yang kami muliakan Vikjen Keuskupan Agung Palembang, Romo Yohanes Kristianto. Yang kami cintai, Romo Paroki Hati Kudus, Romo Vincent S. Herimanto. Para Romo, Frater, Suster, saudara-saudari sekian. Pada hari gembira ini, kami sangat bersyukur bisa dapat berkumpul di sini merayakan Misa Imlek. Kami berterima kasih kepada Vikjen Keuskupan Agung Palembang, Romo Yohanes Kristianto, yang memimpin misa suci ini. Dan juga kami berterima kasih kepada Romo Paroki Hati Kudus, Romo Vincent S. Herimanto, dan Dewan Paroki yang sangat mendukung dan support untuk melaksanakan misa Sinca ini. Dan juga kami berterima kasih kepada segenap panitia, segenap petugas tampak Panri dapat melaksanakan misa Sinca ini. Tak lupa juga kami berterima kasih pada para donatur. Cinta kasih para donatur kami yakin pasti diberkati oleh Tuhan dan juga menjadi berkat bagi kita semua.最后，恭祝大家新年快乐，万事如意，马年大吉大利，马年阖家平安，马年身体健康，马年吉祥顺利，马年财源滚滚，恭喜发财。Saya sebagai Romo Paroki dan mewakili Dewan Paroki kita, pertama-tama mengucapkan terima kasih kepada Romo Vikjen, Romo Yohanes Kristianto yang berkenan hadir dan merayakan perayaan syukur Imlek bersama paroki kita di sini. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih untuk para Romo, ada 3 Romo juga yang konselebrasi yang di sini, 1 diakon, ya, dan 3 Romo yang ada di paroki di sini. Itu Romo Kus Martono dulu Romo paroki kita ya, Romo Nugi dan Romo Ongko. Ini diakon Dedi. Dia asalnya dari Belitang tapi pelayanannya di Pasang Surut. Saya dikenal ya, kenal. Kalau nggak kenal kebangetan itu. Romo Indra dan Romo Albert sama-sama melayani di paroki ini. Saya sekali lagi mengucapkan terima kasih untuk Romo Vikjen dan Romo-Romo yang berkenan hadir dalam perayaan Tahun Baru Imlek ini. Terima kasih kepada Romo Vikjen juga karena sudah memberkati Taman Doa Ece Ancila. Ece Ancila itu bahasa Latin, bahasa Indonesianya, aku ini hamba Tuhan. Ya. Lihat Bunda Maria dipatungkan menyerahkan hatinya untuk Tuhan. Ya. Itu menjadi kekuatan kita bahwa di hadapan Allah kita punya seorang bunda, seorang mama yang mau menghantar hati kita juga. Setelah cukup lama ya, dari masa Romo Joko sampai sekarang akhirnya terselesaikan dan terberkati oleh Romo Vikjen. Karena itu tak lupa saya mengucapkan banyak terima kasih untuk yang meletakkan dasar, fondasi di sana, yaitu saudari kita, saudari Giovanni Christina Kesaulia, ya, dia yang dulu merintis bersama
PPG kita Pak Yosef dan PPG Pak Senjaya juga membantu di sana. Diteruskan oleh 3 orang yang saya minta bantuan untuk melanjutkan dan menyelesaikan, itu 3 Sri Kandi saya katakan, yaitu arsitek, namanya lengkapnya saya tidak tahu tapi panggilannya Ike. Nah, dia tetangga kita dari paroki Santo Yosef. Yang kedua itu Mbak Virgita, dia dari Klaten, Jawa. Dan dia ini Muslim, ya, dia orang Islam, membantu juga merancang untuk melanjutkan taman doa kita. Dan yang ketiga C. Cecilia. 3 orang muda arsitek yang membantu meneruskan menjadikan taman doa itu. Ucapan terima kasih untuk mereka. Tentu saja itu terjadi karena banyak umat yang bermurah hati memberikan donasi bantuan. Tak lupa saya mengucapkan banyak terima kasih untuk mereka semua, pemerhati, para donatur, mereka yang sungguh-sungguh dengan rela dan juga tulus membantu memberikan sumbangan untuk terwujudnya Taman Doa EC Ancila. Sekarang saya mengucapkan terima kasih untuk panitia Imlek kita, sehingga paroki kita tetap bisa merayakan Imlek dengan meriah dan juga kusuk. Khotbahnya Romo Vicen membantu kita untuk menggunakan Taman Doa menjadi tempat hening, tempat bertemu dengan Tuhan, ya. Sehingga sekarang Imlek ini rasanya Imlek yang sangat spesial bagi kita. Di Taman Doa juga sudah saya sediakan tempat untuk menaruh gaharu. Jangan takut, saya sudah memulai tadi malam. 3 gaharu, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Ya, gaharu, hiu, wangi yang cendana. Tadi kan apa saja yang disimpan di dalam hati bisa menjadi bau yang busuk. Gaharu itu kan wangi. Saya harap kewangian itu membantu kita mengangkat doa kita ke Allah dan membantu juga membuat hati ini menjadi bersih dan semerbak untuk Tuhan dan sesama. Saya harapkan begitu. Ya. Untuk petugas liturgi hari ini, dari tim multimedia, prodiakon, enggak ada ya, ada suster. Lalu Miss Dinar, petugas tata laksana, kor kita yang secara khusus dibantu oleh organisnya, dan juga tak lupa adik-adik kita yang kecil-kecil ini ada 8 ya, angka keberuntungan ya. Semoga anak-anak kecil yang menjadi berkat untuk paroki kita. Tak lupa untuk mereka yang sudah melatih, juga mendampingnya, dan para donaturnya untuk membuat kostumnya bisa jadi bagus seperti ini. Sekali lagi untuk semua saja yang berpartisipasi dalam perayaan Imlek ini, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Xin Nian Kuai Le. Dari waktu berkat jeruk kok heboh sekali ya. Takut nggak kebagian air suci ya. Kalau masih ada yang belum marem nanti ke pasturan ya. Jeruknya celupkan di air. Jadi menambah semarak suasana Imlek pada pagi hari ini. Maka pada kesempatan ini atas nama Bapak Uskup yang hari ini merayakan Misa Imlek di Paroki Hati Kudus, Paroki Santo Yosef, kami bertukar tempat. Biasanya Bapak Uskup selalu di Hati Kudus, lalu tahun ini beliau menghendaki di paroki yang lain, Paroki Santo Yosef. Lalu saya ditugaskan untuk di tempat ini. Jadi atas nama Bapak Uskup, saya mengucapkan Gongsi Facai. Terima kasih. Mari kita akhiri perayaan ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu Dan bersama-Mu. Semoga Allah sumber segala berkat menganugerahkan rahmat dan berkat-Nya kepada saudara, melindungi saudara, sehat sejahtera sepanjang tahun yang baru ini. Amin.
Semoga Allah memelihara iman saudara agar tetap hidup, memberkati saudara dengan harapan yang kuat, meneguhkan cinta saudara sampai selama-lamanya. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati keluarga Anda, hidup dan pekerjaan saudara, mendengarkan doa dan permohonan saudara, dan mengantar saudara kepada hidup kekal yang bahagia. Dan saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari, pergilah, misa sudah selesai. Syukur kepada Allah.